Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Satu daun gugur, satu makhluk juga akan mati. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Istilah pohon Sidratul Muntaha telah banyak diketahui sebagian orang, khususnya umat muslim. Keberadaannya sendiri pernah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam penggambarannya, Sidratul Muntaha disebutkan menjadi tempat yang luar biasa dan berbentuk seperti pohon bidara, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, ketika aku dimi'rajkan ke langit ke-6, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, ia berubah. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menggambarkannya karena sangat indahnya. Selain itu, terdapat juga sebuah kisah yang banyak diyakini terkait dengan pohon Sidratul Muntaha. Layaknya pohon lain, Sidratul Muntaha juga memiliki daun, buah, hingga akarnya. Terkait keberadaannya, pohon ini disebutkan berada di ujung semesta dan terletak setelah puncaknya langit ketujuh. Hal ini ditegaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah penghubung dari semua yang naik. Menurut kisah Ka'ab al-Ahbar, Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah arsy dengan jumlah daun yang sama banyaknya seperti jumlah makhluk. Apabila telah gugur satu daunnya, maka itu menjadi pertanda ajal makhluk yang tertulis di daunnya. Kisah ini menggambarkan bahwa Sidratul Muntaha menjadi tanda akhir kehidupan makhluk-makhluk Allah. Meski demikian, hanya Allah yang Maha Esa yang mengetahui waktu atau datangnya ajal makhluk-makhluknya. Kematian kerap dikaitkan dengan Sidratul Muntaha yang diciptakan sebagai penanda akhir hidup makhluknya. Jumlah daun Sidratul Muntaha sebanyak bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Dan jika ajal makhluk itu telah diputuskan, umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah dia bahwa dia telah diperintah untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah arsy gugur, malaikat maut Israel akan mengetahui bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil nyawa makhluk tersebut. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya, semua tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan bahwa dia memiliki 4 wajah, satu di muka, satu di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa Nabi dengan wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggungnya, dan nyawa seluruh jin dengan wajah telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap muka terdapat 1 juta mata, 1 juta mulut, dan juga tangan.
Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut memiliki 1 juta lidah dan setiap lidah dapat berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan di sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Namun, tahukah Anda bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah menuju ke Sidratul Muntaha pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan agung yang disebut Isra dan Mi'raj. Perjalanan tersebut berakhir di Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj diceritakan dalam sejumlah kitab sejarah seperti Sirah Nabawiyah dengan bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hazm Al-Andalusi menceritakan dalam Jamawi As-Sirah An-Nabawiyah bahwa Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu berlanjut dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kerap disebut Isra, sedangkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW dibersamai oleh malaikat Jibril. Diceritakan dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Sayuti dengan bersandar pada hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Hammad bin Salamah dari Sabit Al-Banani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampai di langit ketujuh, sungguh Nabi Muhammad benar-benar tidak melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13-15. Ada sebuah riwayat yang turut menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha terdapat malaikat yang menceritakan hal itu. Jin menyebut sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ketika aku sampai di Sidratul Muntaha, aku menemukan daunnya sebesar telinga gajah. Hampir saja daunnya menutupi seluruh tempat itu. Sidratul Muntaha diliputi dengan berbagai macam warna yang tidak dikenal. Kemudian aku dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang terdapat kubah permata dan tanahnya dari kasturi." Kisah Isra dan Sidratul Muntaha disebutkan juga dalam Al-Quran. Detail peristiwa ini tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya supaya kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat lainnya dalam surat An-Najm ayat 13-18. Dan sungguh Dia Muhammad telah melihatnya Jibril pada kesempatan lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Dua ayat tersebut menjelaskan garis besar peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon bidara raksasa
dengan daun-daun yang bertuliskan nama seluruh makhluk ciptaan Allah. Konon, ketika daunnya gugur, itu menandakan bahwa perjalanan hidup makhluk tersebut di dunia telah berakhir. Misteri letak dan bentuk Sidratul Muntaha masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa ia berada di langit ketujuh dan bentuknya pun tidak diketahui pasti. Hanya Allah yang Maha mengetahui perwujudannya. Sidratul Muntaha dan sejarah Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang tidak hanya luar biasa tetapi juga sirot, makna dan hikmah. Keteguhan iman, ketaatan dan penyerahan diri Nabi Muhammad kepada Allah menjadi teladan bagi umat Islam. Kisah Isra Mi'raj dan Sidratul Muntaha menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi umat Islam untuk selalu menguatkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang perlu diketahui tentang Sidratul Muntaha yaitu yang pertama, pohon bidara yang sangat tinggi. Sidratul Muntaha tumbuh di langit ke-6 tetapi menjulang hingga langit ke-7. Pohon ini diyakini sebagai petanda akhir dari langit dan batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena segala yang naik dari bumi berakhir di sana, dan begitu pula segala yang diturunkan dari atas akan berakhir di sana. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melewati Sidratul Muntaha. Nomor 2, sangat indah. Keindahan Sidratul Muntaha tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Pandangan Nabi Muhammad SAW juga terbatas saat di sana karena menjaga adabnya sebagai tamu Allah. Dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa Sidratul Muntaha adalah pohon yang terbuat dari emas seluruhnya. Nabi sendiri tidak dapat menggambarkan warnanya karena begitu sangat indah. Ada yang meriwayatkan bahwa pohon tersebut dari zamrud atau rubi. Yang ketiga, mengeluarkan 4 sungai dari akarnya. Sungai yang keluar dari akar Sidratul Muntaha ada 4, yakni 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. 2 sungai dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar adalah sungai Nil dan Eufrat. Pohon Sidratul Muntaha mengukur jarak 150 tahun perjalanan dari kaki ke puncaknya. Rasulullah SAW menggambarkan daun Sidratul Muntaha seperti telinga gajah yang sangat besar, di mana 1 daun saja dapat menutupi seluruh dunia. Buahnya berbentuk seperti kendi ain. Pohon ini dikelilingi dan dipeluk oleh banyak malaikat. Di atasnya terdapat laron-laron emas. Sidratul Muntaha juga diliputi laron-laron dari emas yang dengan perintah Allah warnanya bisa berubah. Di bawahnya terdapat sumber dari 2 air yang dinamakan salsabil. Satu adalah kausar atau melimpahan, dan yang lain adalah rahmah atau rahmah. Sidratul Muntaha disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, yakni pada surat An-Najm ayat 14 dan 16, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Quran surat An-Najm ayat 14 sampai 16. Jumlah daunnya sama seperti jumlah makhluk ciptaan Allah. Sebuah riwayat dari Ka'ab al-Ahbar menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy yang daunnya sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Ketika ajal seseorang telah diputuskan, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut yang kemudian mengetahui bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ke-7. Buahnya seperti kendi air dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai, 1 di luar dan 1 di dalam. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, apakah ini? Dan Jibril menjawab, ini adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah ujung semesta dan terletak setelah puncaknya langit ke-7.
Hal ini juga ditegaskan oleh sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang naik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pohon ini berada di tempat yang sangat tinggi. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 18 makin jelas bagaimana gambaran Sidratul Muntaha. Sesungguhnya dia Nabi Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sidratul Muntaha adalah tempat yang luar biasa dan tidak bisa dideskripsikan sepenuhnya oleh manusia. Dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup jelas menggambarkan bentuk dan keindahannya. Rasulullah bersabda, ketika aku dimi'rajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon, maka selain memiliki daun, ia juga memiliki buah dan akar. Hal ini tersirat dalam berbagai hadis yang diriwayatkan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bolak-balik naik dan turun dari Sidratul Muntaha untuk bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam perihal jumlah solat. Perbedaan antara Arsy dan Sidratul Muntaha juga dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran. Arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala, pusat pengendalian segala persoalan makhluknya di alam semesta. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas Arsy untuk mengatur segala urusannya. Sedangkan Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon bidara yang sangat tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 16 dan surat An-Najm ayat 14 sampai 16. Pohon ini juga diartikan sebagai ujung atau batas alam semesta yang tidak dapat dimasuki siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Perbedaan antara Arsy dan Sidratul Muntaha cukup jelas dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran. Berikut adalah ringkasan mengenai perbedaan kedua tempat tersebut. Yang pertama adalah Arsy. Arsy adalah singgasana Allah yang merupakan pusat pengendalian segala persoalan makhluk di alam semesta. Letaknya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Wahab bin Munabbih, Arsy diciptakan dari cahaya dan melekat pada kursi Allah. Para malaikat berada di tengah-tengahnya dan Arsy dikelilingi oleh 4 sungai. Bentuk Arsy, meskipun bentuk sejati Arsy tidak diketahui, digambarkan sebagai suatu yang sangat besar karena besarnya malaikat yang memikulnya. Dalam Quran surat Ghafir ayat 7 disebutkan, malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Keistimewaan Arsy merupakan pusat pengendalian segala urusan makhluk Allah di alam semesta, menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang selanjutnya adalah Sidratul Muntaha. Pengertian Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon bidara yang sangat tinggi dan merupakan batas akhir dari langit ketujuh. Di tempat ini segala sesuatu yang naik dari bumi berakhir dan segala sesuatu yang turun dari atas berakhir. Letak Sidratul Muntaha terletak di langit ketujuh. Ada juga yang menyebutkan bahwa pohon ini menancap di langit ke-6 dan cabangnya menjulang ke langit ketujuh. Letaknya sangat dekat dengan surga, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis. Bentuk pohon Sidratul Muntaha digambarkan dengan buah seperti kendi air dan daunnya seperti telinga gajah. Dalam hadis disebutkan bahwa daun-daun pohon ini sebanyak jumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari akarnya keluar 2 sungai, yang satu adalah sungai di dalam surga dan yang lain adalah sungai di luar surga.
Keistimewaan Sidratul Muntaha ialah tempat istimewa yang hanya dapat dicapai oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pohon ini melambangkan batas akhir dari segala ciptaan Allah dan menunjukkan keindahan serta keagungan yang luar biasa. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih mengagumi kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keistimewaan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.